Perkenalkan, nama saya Darmawan. Usaha yang saya geluti adalah di bidang kerajinan kipas bambu yang ada di Jipangan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Usaha saya memiliki nama ataupun branding Banyu Biru Craft. Di sini saya sebagai pemilik atau ownernya. Saya memulai usaha ini sejak tahun 2010. Sebelumnya saya bekerja di tempat orang lain, di mana orang tersebut merupakan salah satu pengusaha pengrajin kipas juga yang sudah cukup besar, sehingga dari situ saya banyak belajar dari beliau. Dan mulai tahun 2010 itu saya memberanikan diri untuk bisa mandiri ataupun memisahkan diri dari yang dulunya karyawan. Sekarang saya bisa mandiri untuk memulai usaha yang baru, yaitu di kerajinan kipas tersebut. Pada awalnya dulu saya masih kerjakan sendiri untuk semua aktivitas produksi, aktivitas pemasaran, dan aktivitas promosi. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, kita mulai merekrut karyawan. Dari yang dulu waktu di awal kita hanya satu orang, sampai tahun 2013 kita udah bisa merekrut sekitar 10 orang. Nah, untuk pemasaran tentunya ini merupakan hal yang penting dalam membangun sebuah usaha. Pada awalnya saya merintis usaha ini dengan membidik pasar konvensional. Jadi kita menawarkan kipas yang kita produksi itu dari toko ke toko. Nah, untuk pasar yang kita bidik itu di daerah Pasar Beringharjo. Di sana ada banyak sekali toko souvenir. Nah, dari situ kita mulai menawarkan produk yang kita hasilkan. Dan alhamdulillah dari situ kita memiliki beberapa pelanggan yang sampai saat ini masih order, masih setia dengan saya. Tahap pertama dalam pembuatan kipas bambu adalah kita memilih batang bambu dengan kualitas yang bagus, di mana bambu yang kita gunakan itu adalah bambu jenis wulung ataupun bambu hitam. Kenapa kita memilih bambu wulung? Karena bambu wulung memiliki tekstur daging bambu yang tebal, sehingga kita bisa menghasilkan jumlah kerangka kipas yang banyak. Alat yang kita gunakan dalam proses pemotongan bambu itu adalah menggunakan gergaji manual. Bambu yang tadi masih bentuk utuh ataupun lonjoran itu kita potong-potong menjadi ukuran yang berbeda-beda. Tahap yang kedua dalam pembuatan kipas bambu adalah proses pengiratan. Jadi bambu yang tadi sudah terpotong-potong menjadi beberapa ukuran itu kita belah-belah menggunakan pisau yang ukurannya kecil. Kita menggunakan pisau tersebut untuk proses pembelahan dan juga penghalusan, sehingga nanti bilahan bambu yang sudah halus itu nanti akan kita rangkai menjadi satu ikatan. Tahap ketiga dalam proses pembuatan kipas bambu adalah pengukiran. Jadi tadi kita sudah merangkai kipas bilahan-bilahan bambu itu sudah kita rangkai, kita tata, kemudian itu kita ukir. Proses pengukiran itu menggunakan pisau yang berukuran sedang, sehingga dengan adanya pengukiran ini nanti harapan kita adalah bisa meningkatkan sisi keindahannya dari kipas yang akan kita produksi. Tahap keempat dalam pembuatan kipas bambu adalah proses bleaching atau memutihkan material bambu yang kita produksi. Jadi dalam proses ini kita menggunakan cairan berupa hidrogen peroksida atau H2O2 yang dicampur dengan air
Kemudian itu kita lakukan sebelum kita rebus. Jadi itu cairan yang sudah dicampur kita tuangkan dulu dalam panci yang ukurannya cukup besar, di mana panci tersebut nanti akan menampung lebih kurang 100 sampai 200 kerangka kipas bambu. Dan untuk proses ini kita lakukan selama lebih kurang 30 menit. Setelah proses perebusan ya selama 30 menit, itu kita angkat kerangka kipas bambu yang kita rebus itu, kemudian kita jemur di bawah terik matahari. Biasanya waktu yang kita butuhkan dalam proses penjemuran itu bisa sampai 1 hari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tahap kelima dalam pembuatan kipas bambu adalah pemantean. Jadi kita melaksanakan pemasangan rotan yang sudah dipotong kecil-kecil itu untuk mengaitkan satu sama lain. Sebagai contoh, nah seperti ini ya, ini kalau dulu kita bikinnya dari material yang kita gunakan adalah rotan asli, tapi untuk saat sekarang karena rotan harganya cukup tinggi, kita substitusi menjadi rotan yang sintetis atau rotan plastik. Nah, fungsi dari pengait ini adalah menguatkan ikatan yang tadi sudah kita rangkai sehingga nanti tidak mudah lepas, dimana nanti untuk setiap sisinya itu nanti kita kuatkan dengan kita pasang payet ya, payet kemudian kita pukul-pukul sehingga kanan dan kirinya itu menjadi kuat dan tidak mudah lepas untuk kerangka kipasnya. Tahap keenam dalam pembuatan kipas bambu adalah proses pengeliman atau penempelan kain di atas kerangka kipas bambu yang telah kita siapkan. Kain yang kita pakai dalam proses ini adalah kain batik dan juga kain polos ya. Kalau di toko kain biasanya disebut sebagai kain peles. Kain-kain ini kita dapatkan di toko-toko di sekitar kita ya, itu cukup banyak. Kain yang telah kita siapkan nanti akan kita potong-potong ataupun kita pola sesuai dengan ukurannya. Nah, kain yang sudah kita potong menggunakan gunting itu nanti kemudian kita tempelkan di atas kerangka kipasnya. Nah, dalam proses penempelan kain ini kita menggunakan lem kayu. Untuk jenis atau mereknya biasanya kita pakai lem Fox ataupun lem Puma. Nah, dalam proses pengeliman kipas ini kita biasanya membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam. Itu tergantung dengan cuaca. Kalau misalkan cuacanya pas terik, panas, itu biasanya 2 jam sudah cukup dan proses pengeliman ini bisa berjalan dengan maksimal. Tetapi kalau misalkan di saat mendung, cuaca apalagi penghujan, itu biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama lagi, biasanya sampai 3-4 jam. Tahap ketujuh dalam pembuatan kipas bambu adalah ini adalah proses yang terakhir, yaitu adalah proses packaging. Jadi dalam proses ini kita menyiapkan material ataupun properti yang kita gunakan untuk kemasan. Nah, biasanya kita menggunakan media kertas ataupun media plastik. Dua macam material ini biasa kita gunakan untuk mengemas kipas yang kita hasilkan.
Nah, salah satu contohnya ini adalah packaging dengan menggunakan media kertas. Itu kita desain sedemikian rupa sehingga nanti kipas bisa kita masukkan di sini dan terlihat lebih elegan gitu daripada cuma dikemas biasa dengan plastik. Harapan saya sebagai salah satu pengrajin kipas yang ada di Dusun Cipangan, Bangunjiwo Kasihan, Bantul, menaruh harapan yang besar kepada para generasi muda untuk lebih mencintai produk lokal, sehingga UMKM yang ada di sekitar kita itu bisa maju, bisa berkembang, karena kita sendiri itu yang kalau dalam bahasa Jawa itu kita yang ngelarisi, sehingga kita harus cinta dengan produk dalam negeri, kita bisa juga untuk mengembangkannya sehingga potensi wirausaha ini bisa berkembang di wilayah kita masing-masing, dan lebih umumnya di negara kita di Indonesia. Semakin banyak wirausaha yang tumbuh, tentunya semakin banyak lowongan pekerjaan yang akan tercipta.